kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bab semikonduktor. Kami beranggotakan 4 orang. Saya Muhammad Gaddafi. Saya Mahfud Firmansyah. Saya Wina Savitri. Dan saya Renaldo Setiawan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfud. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dan sejarah semikonduktor. Semikonduktor. Sejarah semikonduktor. Pada tahun 1821, Thomas Seebeck menemukan sifat-sifat semikonduktor PBS. Pada tahun 1833, Michael Faraday menemukan kebergantungan konduktivitas THP temperatur untuk sebuah kelas material baru. 1873, Walter Smith menemukan sensitivitas SE THP cahaya. 1875, Werner von Siemens menemukan fotometer selenium. 1878, Alexander Graham Bell menggunakan device ini untuk wireless telecommunication system. 1947, Baden Brattain Shockley Nobel Prize in Physics menemukan bipolar junction transistor. Pada abad modern yang akan dimulai, 1954, Chapin, Fuller, Person mengembangkan solar cell. 1958, John Kilby menemukan integrated circuit atau IC. 1598, Leo Szilard Nobel Prize in Physics menemukan dioda terowongan, tunnel diode. 1960, Kahn dan Atala mendemonstrasikan MOSFET pertama. 1962, 3 grup yang masing-masing dikepalai oleh Hall, Nathan, dan Quiz mendemonstrasikan laser semikonduktor. 1963, Gunn menemukan osilasi gelombang mikro pada GAAS dan INP, Rayleigh, Watkins, Gilsum, Gunn effect. 1963, Wanlass dan Shah memperkenalkan teknologi CMOS. GT Poly SI 0,06 mikro ditemukan sebuah gate dan kontrol dimensi kritikal yang sangat baik. Beyond Pentium, Intel Merced Chip, 21 Maret 1998. Intel memunculkan mikroskop prosesor 0,8 mikron 64 bit baru yang disebutnya Merced. Mikroprosesor ini diharapkan mampu memiliki kecepatan melebihi 600 MHz. Sebelumnya, pada tahun 1997, Intel mengumumkan teknologi 0,25 mikron. Rencana Intel yaitu memperkenalkan teknologi 0,13 mikron pada tahun 2000. Modern teknologi akan berfungsi sepanjang 100 nanometer, proyeksi teknologi mutakhir, ukuran wafer atau ukuran fitur minimum, 2 relatif THP tahun 1997. Pengertian semikonduktor. Sesuai dengan namanya, semikonduktor setengah pengantar mempunyai daya hantar yang besarnya antara harga daya hantar konduktor dan daya hantar isolator. Konduktor mengandung banyak elektron bebas karena pada konduktor terdapat 1 elektron valensi, sedangkan pada isolator hampir tidak mengandung elektron bebas karena isolator mempunyai elektron valensi sebanyak 8 buah. Sehingga dengan kata lain, semikonduktor adalah unsur yang atomnya memiliki 4 elektron valensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi konduksi elektronik bahan. Konduksi elektronik bahan dipengaruhi oleh jarak pita konduksi dan pita valensi bahan. Pada konduktor, kedua pita tersebut saling menumpuk. Pada isolator, jarak keduanya cukup jauh. Pada semikonduktor, jarak keduanya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Dan ini memungkinkan tumpang tindih jika dipengaruhi misalnya panas, medan magnet, dan tegangan yang cukup tinggi. Seperti gambar yang terlihat pada gambar tersebut, terlihat bahwa celah energi pada isolator intan adalah 6 eV, dan intan merupakan bahan isolator dengan resistivitas yang tinggi. Jarak antara pita valensi dan pita konduksi jauh, sehingga walaupun elektron-elektron bebas pada pita konduksi sudah tereksistensi terlepas dari orbitnya, elektron-elektron valensi tidak akan meloncat ke pita konduksi. Bahan konduktor, celah energinya sempit sehingga kalau ada elektron lepas dari orbitnya, maka pada valensi akan segera mengisinya. Sedangkan bahan semikonduktor mempunyai celah energi yang lebih sempit
daripada isolator, yaitu 0,12 hingga 5,3 eV. Misalnya, Si sebagai salah satu bahan semikonduktor mempunyai celah energi 1,1 eV. Oleh karena itu, untuk menjadikan bahan semikonduktor agar dapat mengantarkan listrik diperlukan energi yang tidak terlalu besar. Susunan atom semikonduktor. Bahan semikonduktor yang banyak dikenal contohnya adalah silikon, Si, germanium, Ge, dan gallium arsenida, GaAs. Germanium dahulu adalah bahan satu-satunya yang dikenal untuk membuat komponen semikonduktor. Namun belakangan, silikon menjadi populer setelah ditemukan cara mengekstrak bahan ini dari alam. Silikon merupakan bahan terbanyak kedua yang ada di bumi setelah oksigen. Energi GaP. Setelah energi GaP, besarnya energi eksitasi yang diperlukan untuk mengeksitasi elektron valensi menjadi elektron bebas. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen menyebabkan elektron tidak dapat berpindah dari satu inti atom ke inti atom yang lain. Pada kondisi demikian, bahan semikonduktor bersifat isolator karena tidak ada elektron yang dapat berpindah untuk mengantarkan listrik. Pada suhu kamar, ada beberapa ikatan kovalen yang lepas karena energi panas, sehingga memungkinkan elektron terlepas dari ikatannya. Namun, hanya beberapa jumlah kecil yang dapat terlepas, sehingga tidak memungkinkan untuk menjadi konduktor yang baik. Jika sebuah ikatan kovalen terputus, maka akan terjadi kekosongan atau lubang, atau yang disebut dengan hole. Pada daerah di mana terjadi kekosongan, akan terdapat kelebihan muatan positif, dan daerah yang ditempati elektron bebas mempunyai kelebihan muatan negatif. Kedua muatan inilah yang memberikan kontribusi adanya aliran listrik pada semikonduktor murni. Jika elektron valensi dari ikatan kovalen yang lain mengisi lubang tersebut, maka akan terjadi lubang baru tempat yang lain dan seolah-olah sebuah muatan positif bergerak dari lubang yang lama ke lubang yang baru. Ikatan kovalen. Kedua kerak menarik sepasang elektron di antaranya dengan gaya yang sama namun arahnya berlawanan. Pada temperatur 0 derajat Kelvin akan terbentuk isolator karena membentuk ikatan kovalen. Bila terjadi eksitasi, ikatan kovalen pecah, maka akan terjadi kekosongan pada jalur valensi. Kosongan ini yang disebut dengan hole. Peristiwa lahirnya elektron bebas dan hole disebut generasi. Peristiwa bersatunya elektron bebas dan hole disebut rekombinasi. Selang waktu rata-rata antara elektron bebas dan hole digenerasikan dengan saat berkombinasi disebut lifetime, waktu hidup pembawa muatan tersebut. Arus dalam semikonduktor. Arus drive. Arus yang disebabkan oleh medan listrik, tegangan dari luar. Arus difusi. Arus yang disebabkan adanya perbedaan jumlah elektron dan holes persatuan volume dalam semikonduktor. Macam-macam semikonduktor dan penggunaannya. Nama semikonduktor: barium titinate BaTi, digunakan untuk termistor atau PTC. Bismut telurida Bi2Te3, digunakan untuk konfirmasi termoelektrik. Kalium sulfida CdS, digunakan untuk sel fotokonduktif. Gallium arsenida GaAs, digunakan untuk dioda, transistor, laser, dan LED. Germanium Ge, digunakan untuk dioda, transistor. Indium antimonida InSb, digunakan untuk magneto, resistor, piezoresistor. Indium arsenida InAs, digunakan untuk piezoresistor. Silikon Si, digunakan untuk dioda, transistor, dan IC. Silikon karbida SiCb, digunakan untuk varistor. Germanium silikon GeSi, digunakan untuk membangkitkan termoelektrik. Selenium Se, digunakan untuk rektifier. Aluminium strontium AlSb, digunakan untuk dioda penerangan. Gallium fosfor GaP, digunakan untuk dioda penerangan. Indium fosfor InP, digunakan untuk filter inframerah. Plumbun sulfur PbS, digunakan untuk fotosel. Plumbun selenium PbS, digunakan untuk fotosel. Indium subium InSb, detektor inframerah, filter inframerah.
3. Saya Winesa Fitri, saya akan menjelaskan tentang semikonduktor ekstrinsik dan intrinsik. Semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik. Dalam teknik elektronika, banyak dipakai semikonduktor dari germanium dan silikon. Germanium maupun silikon murni adalah bahan pelikat dan merupakan isolator. Pada semikonduktor intrinsik, timbulnya konduksi pada bahan-bahan tersebut disebabkan oleh proses intrinsik, misal karena energi termal dari bahan dan tanpa adanya pengaruh bahan tambahan. Cara lain untuk mengubah germanium dan silikon terbuat dari bahan semikonduktor adalah dengan mengotori bahan-bahan tersebut, misalnya dengan bahan arsenikum atau boron. Bahan pengotor dari luar tersebut disuntikan pada bahan germanium dan silikon. Proses penyuntikan bahan-bahan tersebut disebut dengan proses doping. Penambahan bahan tersebut pada semikonduktor murni dimaksudkan untuk meningkatkan konduktivitasnya. Dari hasil pengotoran atau doping itu, diperoleh bahan semikonduktor jenis P dan jenis N. Bahan semikonduktor yang mendapat tambahan arsenikum akan menjadi semikonduktor jenis N, dan yang mendapatkan tambahan jenis P akan menjadi semikonduktor jenis P. Kemungkinan lain untuk keadaan transisi yaitu tumpang tindih kedua pita dapat diperoleh dengan pemanasan. Pada suhu kamar, ada juga beberapa elektron yang melintasi celah energi, dan hal ini menyebabkan terjadinya semikonduksi. Semikonduktor intrinsik. Bahan semikonduktor intrinsik adalah semikonduktor yang murni tanpa adanya zat pengotor. Sebagai contoh, silikon mempunyai celah energi 1 eV. Ini adalah perkiraan beda energi antara dua inti ion yang terdekat dengan jarak kurang lebih 1 Armstrong, lalu 10⁻⁻10 meter. Maka dari itu, diperlukan medan kurang lebih 1 V per 10⁻10 meter untuk menggerakkan elektron di atas bagian pita valensi ke bawah pita konduksi. Namun, gradien sebesar itu kurang praktis. Pada semikonduktor intrinsik, konduksi tersebut disebabkan oleh proses intrinsik dari bahan adanya pengaruh tambahan. Kristal-kristal silikon dan germanium murni adalah semikonduktor intrinsik. Elektron-elektron yang dikeluarkan dari bagian teratas bagian pita valensi ke bagian pita termal adalah penyebab konduksi. Banyaknya elektron yang terkuat untuk bergerak celah energi dapat dihitung dengan distribusi kemungkinan Fermi-Dirac sebagai berikut. P kali E sama dengan 1/1 plus E pangkat E Mi EF per KT, di mana EF adalah tingkat Fermi. K adalah konstanta Boltzmann sebesar 8,64 kali 10⁻⁵. EF adalah sama dengan EG per 2. EG adalah besaran energi termal KT pada suhu kamar 0,026 eV. Karena ditulis 1 pada penyebut dapat diabaikan, maka persamaan di atas dapat ditulis P kali E sama dengan E pangkat min EG per 2 KT. Pada suhu 0 derajat, semua pita elektron berada di pita valensi. Pada daerah ini, kemungkinan adanya elektron di daerah E kurang dari 0
lebih dari EF adalah 100% atau PE sama dengan 1. Semua keadaan terdapat elektron. Untuk E lebih dari EF, PE sama dengan 0. Kemungkinan elektron di daerah E lebih besar dari EF adalah 0%. Semua keadaan di atas EF adalah kosong kalau energi elektron E sama besarnya dengan kemungkinan P kali E. Karena perpindahan elektron-elektron dari pita valensi, maka pada pita valensi terjadi lubang di setiap tempat yang ditinggalkan elektron tersebut. Suatu semikonduktor intrinsik mempunyai pita lubang yang sama dengan pita valensi dan elektron pada pita konduksi. Pada pemakaian elektron yang lari ke pita valensi, misalnya karena panas dapat dipercepat menggunakan keadaan kosong yang memungkinkan pada pita konduksi. Pada waktu yang sama, lubang-lubang pada pita valensi juga dapat bergerak tetapi berlawanan arah dengan gerakan elektron. Konduktivitas dari semikonduktor intrinsik tergantung konsentrasi muatan pembawa tersebut, yaitu neon dan NH. Semikonduktor ekstrinsik. Pada semikonduktor ekstrinsik, konduksi dapat dilakukan dengan adanya penyuntikan bahan penambahan atau pengotoran dari luar. Proses penyuntikan bahan tersebut disebut dengan doping. Penambahan bahan tersebut kepada semikonduktor murni akan meningkatkan konduktivitas semikonduktor. Suatu bahan yang doping dengan elemen kolom 5 pada susunan berkala seperti PAS atau SB pada gambar 4 ditunjukkan kristal silikon yang didoping dengan fosfor. Pada gambar tersebut, 4 dari 5 elektron kelima dari atom P tidak mempunyai dengan atom semula dan dapat diasumsikan berputar mengelilingi inti hidrogen. Namun demikian, mempunyai sebuah perbedaan yang penting. Elektron dari fosfor adalah bergerak pada medan listrik dari kristal silikon dan bukan pada ruang bebas seperti halnya pada atom hidrogen. Hal ini membawa akibat konstanta dielektrik dari kristal dari perhitungan orbital dan radius orbit elektron menjadi sangat besar, kira-kira 80 Armstrong, dibandingkan 0,5 Armstrong dari orbit hidrogen. Ini dapat diartikan bahwa elektron kelima tersebut bebas dari tingkat energinya berdekatan dengan pita konduksi lebih cepat terlaksana daripada pita eksistensi. Dari pita valensi kristal Si atau silikon, atom fosfor dinamakan mendonorkan elektronnya pada semikonduktor. Tingkat energi dari elektron kelima dinamakan tingkat donor. Semikonduktor yang didonorkan dari elemen-elemen pada nomor kolom 4 mendonorkan muatan negatif disebut semikonduktor tipe N. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo. Saya akan menjelaskan tentang materi semikonduktor tipe P dan tipe M. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi teman saya tentang semikonduktor. Dan saya akan menjelaskan dengan dalam subbab semikonduktor tipe P dan tipe N. Pada bagian sebelumnya, kita telah mempelajari karakteristik bahan semikonduktor beserta kemampuannya untuk mengantarkan listrik. Berdasarkan tingkat kemurnian atom penyusunnya, terdapat dua kelompok semikonduktor, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Untuk kelompok ekstrinsik, terdapat dua jenis atau tipe semikonduktor, yaitu semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Bahan semikonduktor yang banyak dipelajari dan secara luas telah dipakai adalah bahan silikon atau Si.
Yang pertama kita akan mempelajari tentang semikonduktor tipe N. Semikonduktor tipe N dapat dibuat dengan menambahkan sejumlah kecil atom pengotor pentavalen, yaitu antimoni, fosforus, atau arsenik pada silikon murni. Atom-atom pengotor atau dopan ini mempunyai 5 elektron valensi sehingga secara aktif memiliki muatan sebesar 5Ki+. Saat sebuah atom pentavalen menempati posisi atom silikon dalam kisi kristal, hanya 4 elektron valensi yang dapat membentuk ikatan kovalen lengkap dan tersisa sebuah elektron yang tidak berpasangan seperti kita lihat pada gambar. Hal ini akan menyebabkan ada satu elektron bebas yang tidak berpasangan. Dengan adanya energi termal yang kecil saja, sisa elektron ini akan menjadi elektron bebas dan siap menjadi pembawa muatan dalam proses hantaran listrik. Material yang dihasilkan dari proses pengotoran ini disebut semikonduktor tipe N karena menghasilkan pembawa muatan negatif dari kristal yang netral. Karena atom pengotor memberikan elektron, maka atom pengotor ini disebut sebagai atom donor atau atom pemberi elektron. Secara skematik yaitu semikonduktor tipe N. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang semikonduktor tipe P. Dengan cara yang sama pada semikonduktor tipe N, semikonduktor tipe P dapat dibuat dengan menambahkan sejumlah kecil atom pengotor trivalen, yaitu aluminium, boron, gallium, dan atau indium pada semikonduktor murni, misalnya silikon murni. Atom-atom pengotor atau dopan ini mempunyai 3 elektron valensi sehingga secara efektif hanya dapat membentuk 3 ikatan kovalen. Saat sebuah atom trivalen menempati posisi atom silikon dalam kisi kristal, terbentuk 3 ikatan kovalen lengkap dan tersisa sebuah muatan positif dari atom silikon yang tidak berpasangan. Seperti kita lihat pada gambar, dia memiliki 3 ikatan kovalen, sementara satu merupakan ikatan yang bebas dan menghasilkan satu muatan positif yang tidak berpasangan. Nah, salah satu muatan positif yang tidak berpasangan ini adalah yang biasa kita sebut dengan lubang atau hole. Material yang dihasilkan dari proses pengotoran ini disebut dengan semikonduktor tipe P karena menghasilkan pembawa muatan negatif pada kristal yang netral. Karena atom pengotor menerima elektron, maka atom pengotor ini disebut sebagai atom aseptor atau atom penerima. Berkebalikan dengan atom donor yang merupakan atom pemberi. Secara skematik, semikonduktor tipe P digambarkan seperti gambar di atas. Selanjutnya kita akan membahas tentang bahan-bahan jenis N dan jenis P. Bahan-bahan jenis N dan jenis P ini bermula dengan suatu kristal Ge murni yang terdiri dari 5 atom di mana tiap atomnya mempunyai 4 elektron bebas. Kalau satu atom Ge diganti dengan satu atom lain yang mempunyai 3 elektron bebas, maka kristal germanium menjadi kekurangan 1 elektron, atau yang biasa kita sebut dengan mempunyai hole di dalamnya. Itu akan menjadikannya bahan jenis P. Atom yang dipasang tadi, yang menimbulkan hole, disebut dengan atom aseptor karena sanggup menarik elektron lainnya. Sebagai atom akseptor adalah bahan yaitu atom boron, aluminium, gallium, dan indium. Letak atom aseptor adalah pada celah energi lebih dekat dengan pita valensi. Kalau satu atom yang menggantikan satu atom germanium tadi merupakan atom yang memiliki 5 elektron bebas, maka kristal germanium akan mempunyai kelebihan 1 elektron. Atom yang menggantikan tadi disebut dengan atom donor. Contoh atom donor antara lain adalah fosfor, arsen, dan antimoni. Letak atom donor pada celah energi lebih dekat dengan pita konduksi, serta germanium yang kelebihan 1 elektron tersebut disebut dengan bahan jenis M. Nih, kelebihan pada gambar terlihat bahwa ada kelebihan 1 elektron. Bahan P banyak mengandung hole, sedangkan elektron bebasnya sedikit hole, yang merupakan mayoritas, sedangkan elektron yang ada merupakan minoritas.
Bahan jenis ini berlaku pada akseptor, yaitu bahan penerima yang lebih banyak menarik elektron. Sebaliknya, bahan jenis N mengandung banyak elektron bebas, sehingga elektron bebas merupakan mayoritas sedangkan hole sebagai minoritas. Oleh karena itu, bahan jenis N sanggup memberikan banyak elektron bebas dan berlaku sebagai donor. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahan jenis P merupakan akseptor atau penerima yang lebih banyak menarik elektron, sedangkan bahan jenis N merupakan pelaku donor atau yang lebih banyak memberikan elektron. Selanjutnya adalah persambungan tipe P dan tipe N. Pada suhu ruangan, suatu semikonduktor tipe P mempunyai pembawa muatan dengan sebagian besar merupakan lubang-lubang yang dihasilkan dengan pemasukan tak murnian, dan sebagian kecil merupakan elektron-elektron bebas yang dihasilkan oleh energi terminal. Di pihak lain, dalam semikonduktor tipe N, sebagian besar dari pembawa muatan adalah elektron-elektron bebas dan hanya mengandung lubang-lubang yang berjumlah kecil jika dipakai secara terpisah. Baik semikonduktor tipe N maupun semikonduktor tipe P masing-masing tidak lebih berguna dari sebuah penghambat atau resistor karbon. Tetapi, dengan memasukkan tak murnian ke dalam suatu kristal sedemikian rupa, hingga setengahnya bertipe N dan sisanya bertipe P, maka hasilnya berupa suatu pengantar satu arah. Sekarang kita tinjau suatu atom yang netral. Atom ini mempunyai elektron dan proton yang sama jumlahnya. Misalkan, satu elektronnya disingkirkan, akibatnya atom tersebut mempunyai satu muatan positif dan disebut ion positif. Sebaliknya, jika suatu atom netral diberi satu elektron tambahan, atom akan bermuatan negatif dan dikenal sebagai ion negatif. Dan di bawah ini adalah contoh gambar dari atom bertipe P dan bertipe N yang akan jelaskan selanjutnya. Nah, pada gambar 7 tadi menunjukkan suatu semikonduktor tipe N. Masing-masing tanda plus merupakan lambang dari suatu lubang, sedangkan masing-masing tanda minus yang dilingkari pada gambar tersebut merupakan representasi suatu atom akseptor yang mengandung lubang-lubang tersebut. Secara bersama, lubang dan atom akseptor merupakan satuan yang netral. Namun, bila suatu lubang menghilang karena terjadi rekombinasi dengan suatu elektron, maka atom akseptor bersangkutan akan mengandung muatan negatif yang berlebihan dan menjadikannya sebagai ion negatif. Nah, begitu pula pada gambar 7 tadi yang selanjutnya telah ditunjukkan semikonduktor tipe P. Di sini tanda minus melambangkan elektron bebas, sedangkan tanda plus yang dilingkari itu melambangkan atom donor yang mengandung elektron bebas dalam orbitnya. Setiap elektron bebas bersama dengan atom donor bersangkutan merupakan satuan yang netral. Jika salah satu elektron tersebut meninggalkan orbitnya dari sekeliling atom donor dan pindah kepada orbit atom lain, maka atom donor itu menjadi ion positif. Berbeda halnya dari elektron-elektron bebas. Ion-ion positif ini tidak dapat bergerak leluasa karena terikat dalam struktur kristalnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam subbab semikonduktor tipe P dan tipe N. Semoga bermanfaat dan materi semikonduktor lainnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davi. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik arus tegangan pada dioda semikonduktor. Terima kasih. Dioda. Dioda adalah komponen aktif dua kutub yang pada umumnya bersifat semikonduktor, yang memperbolehkan arus listrik mengalir ke satu arah dan menghambat arus dari sebaliknya. Dioda dapat disamakan sebagai fungsi katup di dalam bidang elektronika. Dioda sebenarnya tidak menunjukkan karakteristik kesearahan yang sempurna, melainkan
mempunyai karakteristik hubungan arus dan tegangan kompleks yang tidak linear, dan seringkali tergantung pada teknologi atau material yang digunakan serta parameter penggunaan. Fungsi dioda berfungsi sebagai sesuatu yang dapat mengalirkan arus satu arah. Struktur dioda tidak lain adalah sambungan semikonduktor tipe P dan tipe N. Satu sisi adalah sambungan tipe P dan sambungan satunya lagi adalah tipe N. Jadi, aliran arus mengalir dari sambungan tipe P ke sambungan tipe N. Karakteristik arus tegangan pada dioda semikonduktor. Karakteristik arus tegangan dari dioda berhubungan dengan perpindahan dari bawah melalui yang dinamakan lapisan penipisan atau daerah pengosongan yang terdapat pada pertemuan P dan N di antara semikonduktor. Ketika pertemuan P dan N dibuat, elektron pita konduksi dari daerah N menyebar ke daerah P, di mana terdapat banyak lubang yang menyebabkan elektron bergabung dan mengisi lubang yang ada. Baik lubang dan elektron bebas yang ada lenyap, meninggalkan donor bermuatan positif pada sisi N dan akseptor bermuatan negatif pada sisi P. Daerah di sekitar pertemuan P dan N menjadi dikosongkan dari pembawa muatan dan karenanya berlaku sebagai isolator. Walaupun begitu, lebar dari daerah pengosongan tidak dapat tumbuh tanpa batas. Untuk setiap pasangan elektron, lubang yang bergabung, ion pengotor bermuatan positif ditinggalkan pada daerah terkotori N, dan ion pengotor bermuatan negatif ditinggalkan pada daerah terkotori P. Saat penggabungan, berlangsung lebih banyak ion yang ditimbulkan. Sebuah medan listrik terbentuk di dalam daerah pengosongan yang memperlambat penggabungan dan akhirnya menghentikannya. Medan listrik ini menghasilkan tegangan tetap dalam pertemuan. Karakteristik arus tegangan dalam dioda semikonduktor ada dua bias. Yang pertama, forward bias. Ketika kaki katoda disambungkan dengan kutub negatif baterai dan anoda disambungkan dengan kutub positif, maka dikatakan bahwa dioda sedang dibias dengan tegangan maju. Bias maju ini diperlihatkan pada gambar berikut. Dioda dengan bias tegangan maju dalam bias maju, kutub negatif baterai akan menolak elektron-elektron bebas yang ada dalam semikonduktor tipe N. Jika energi listrik yang digunakan adalah melebihi tegangan, maka elektron yang tertolak tersebut akan melintasi daerah deplesi dan bergabung dengan hole yang ada pada tipe P. Hal ini terjadi terus-menerus selama rangkaian di gambar tersebut adalah tertutup. Kondisi inilah yang menyebabkan adanya arus listrik yang mengalir dalam rangkaian. Yang kedua adalah reverse bias. Sebaliknya, jika kaki katoda disambungkan dengan kutub positif baterai dan anoda disambungkan dengan kutub negatif baterai, maka kondisi ini disebut sebagai bias tegangan balik, seperti terlihat pada gambar berikut. Dioda dengan bias tegangan mundur ketika dioda dibias mundur, maka tidak ada arus listrik yang melewati dioda.
Hal ini dikarenakan elektron bebas yang ada pada tipe N tertarik oleh kutub positif baterai, dan demikian juga hole pada tipe P berekomendasi dengan elektron dari baterai. Sehingga lapisan pengosongan menjadi semakin lebar. Dengan semakin lebarnya lapisan pengosongan ini, maka dioda tidak akan mengalirkan arus listrik. Ketika tegangan bias mundur terus diperbesar, maka pada satu harga tegangan tertentu dioda akan rusak karena adanya proses hafalan yang menyebabkan dioda rusak secara fisik. Bahan semikonduktor yang digunakan dalam pembuatannya. Dioda ada dua jenis. Yang pertama, dioda silikon. Dioda silikon dibuat dari bahan silikon. Yang kedua, dioda germanium. Dibuat dari bahan germanium. Jenis-jenis dioda. Dioda Zener. Dioda Zener adalah dioda yang bekerja pada daerah Zener, yang artinya dapat melakukan arus yang berubah pada suatu tegangan tertentu. Gunanya untuk membuat suatu tegangan pada suatu rangkaian tetap stabil. Yang kedua, dioda cahaya, atau yang kita kenal dengan light emitting dioda, yang juga banyak sering disebutkan dengan lampu LED. Dioda cahaya adalah salah satu jenis dioda yang apabila diberi tegangan maju akan menimbulkan cahaya pada sambungan P dan N-nya. LED adalah suatu semikonduktor yang memancarkan cahaya ketika diberi tegangan maju. Contohnya dapat kita lihat pada gambar di samping. Yang ketiga, dioda foto. Dioda foto adalah suatu dioda tergantung yang tahanan terbaliknya berubah-ubah tergantung kuat cahaya yang ada padanya. Berbeda dengan dioda biasa, komponen elektronika ini akan mengubah cahaya menjadi arus listrik. Contohnya kita dapat melihat gambarnya di bawah. Yang keempat, transistor atau junction transistor. Ada beberapa jenis transistor, tapi yang dipakai sebagai dasar adalah transistor yang terbuat dari lapisan-lapisan N, P, N, dan P, N, P. Pemakaian transistor di sini digunakan sebagai suatu saklar. Kita pasti mengenal apa itu transistor. Contoh gambarnya kita dapat lihat di bawah. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.